Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani Saridwan, NIM 2220203 8861080229 dari klaster 1, kelas PAI 1, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Usman SAG MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang media dan sumber belajar. Adapun hal-hal pokok yang akan dibahas yaitu ada 4. Yang pertama yaitu definisi media pembelajaran dan sumber belajar. Yang kedua, ciri-ciri media pembelajaran. Yang ketiga yaitu peranan media pembelajaran dan sumber belajar. Yang keempat yaitu manfaat media dan sumber belajar. Adapun hal-hal pokok yang akan dibahas yang pertama yaitu mengenai definisi media pembelajaran dan sumber belajar. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu media. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang dalam bentuk jamaknya biasa disebut dengan medium, yang berarti perantara atau pengantar. Nah, sedangkan menurut istilah, media didefinisikan oleh banyak batasan. Salah satunya yaitu Association of Education and Communication Technology atau biasa disingkat dengan AECT, memberikan batasan bahwa media merupakan sebuah bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh AECT, Gerlach dan Eli mendefinisikan bahwa media secara umum yaitu dapat berupa manusia, materi, ataupun kejadian yang dapat membangun kondisi yang mampu membuat peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Media pada dasarnya merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk memperoleh atau menerima informasi, misalnya media yang berbentuk manusia, materi, benda, teknologi, lingkungan, atau bahkan kejadian di sekitar yang sekiranya dapat menghasilkan sebuah informasi. Adapun media berfungsi sebagai pembawa pesan atau informasi dari seorang guru atau sumber kepada seorang penerima atau peserta didik. Terdapat beberapa komponen dalam media, sebagaimana dikemukakan oleh Gagne dan Briggs, bahwa komponen-komponen media yaitu terdiri dari buku, tape recorder, kaset, kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan radio. Selanjutnya yaitu, apa itu sumber belajar? Secara umum, sumber belajar merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, sumber belajar ini meliputi beberapa komponen. Yang pertama yaitu berupa pesan, orang, material, alat, teknik, dan juga lingkungan. Sumber belajar pada dasarnya sangat penting dalam dunia pendidikan karena tanpa adanya sumber belajar maka akan sulit mewujudkan proses pembelajaran dalam mencapai hasil yang optimal. Adapun sumber belajar jika ditinjau dari pemanfaatannya terdiri atas 2. Yang pertama yaitu sumber belajar yang didesain atau learning research by design.
yang merupakan sumber belajar yang secara khusus dibuat, dianalisis, dan dirancang untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran, misalnya dengan adanya modul, buku, ataupun sumber belajar yang lainnya. Adapun yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning research by utilization. Nah, sumber belajar ini merupakan sumber belajar yang tidak secara khusus dibuat, didesain, dan dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diterapkan, dan digunakan untuk keperluan belajar, misalnya televisi, radio, pemuka agama, kebun binatang, museum, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri media pembelajaran. Nah, ciri-ciri media pembelajaran terbagi atas dua. Yang pertama yaitu ciri-ciri umum dan ciri-ciri pendidikan. Adapun ciri-ciri yang terkandung dalam batasan media, yang pertama yaitu media memiliki pengertian fisik seperti dapat dilihat, diraba, dan didengar oleh panca indera. Yang kedua yaitu media dalam pengertian non-fisik, seperti suatu bentuk kandungan pesan yang berasal dari bentuk fisik yang di dalamnya berisi informasi yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu penekanan media terdapat pada visual dan video. Yang keempat yaitu media diartikan sebagai alat bantu proses belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima yaitu media digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi antar pendidik dan peserta didik. Yang keenam yaitu media dapat digunakan secara massal seperti radio dan televisi, secara kelompok besar dan kelompok kecil seperti film, slide, video, ataupun secara perorangan seperti modul, komputer, radio tape atau kaset, dan video recorder. Yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri media pendidikan. Nah, di dalam ciri-ciri media pendidikan ini terdiri atas dua. Yang pertama yaitu ciri fiksatif atau fixative property, yang dimana ciri ini menggambarkan kemampuan media dalam merekam, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua yaitu ciri manipulatif atau manipulative property, yang dimana ciri ini menggambarkan kemampuan media dalam mempercepat atau memperlambat suatu objek atau kejadian yang dihasilkan. Ada 6 pengelompokan media. Yang pertama yaitu media berbasis manusia. Nah, media berbasis manusia ini terdiri atas guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, dan field trip. Yang kedua yaitu media berbasis cetak, yang terdiri dari buku, buku penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan juga lembaran lepas. Yang ketiga yaitu media berbasis visual, yang terdiri dari buku, alat bantu kerja, gambar, grafik, bagan, peta, dan slide. Yang keempat yaitu media berbasis audio, yang terdiri dari radio dan tape recorder. Yang kelima yaitu media berbasis audio visual, yang terdiri dari video, film, program slide type, dan televisi. Yang keenam yaitu media berbasis komputer, yang terdiri dari pengajaran dengan bantuan komputer seperti interaktif video dan hypertext. Adapun pembahasannya yang ketiga yaitu mengenai peranan media pembelajaran dan sumber belajar. Ada 7 peranan media pembelajaran. Yang pertama yaitu media berperan dalam mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kedua, media berperan dalam mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang ketiga, media berperan dalam mengamati benda yang terlalu kecil, misalnya penggunaan media mikroskop untuk mengamati benda-benda kecil yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nah, yang keempat yaitu media berperan dalam mengamati benda yang bergerak terlalu cepat ataupun terlalu lambat.
Yang kelima yaitu media berperan dalam mengamati suara halus untuk didengar. Yang keenam yaitu media berperan mengamati peristiwa-peristiwa alam. Yang ketujuh, media berperan dalam membangkitkan minat belajar yang baru. Adapun peranan sumber belajar ada dua. Yang pertama yaitu menjembatani anak atau peserta didik dalam memperoleh pengetahuan. Yang kedua, mentransmisi rangsangan atau informasi kepada peserta didik. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai manfaat media pembelajaran dan sumber belajar. Ada 10 manfaat media pembelajaran. Yang pertama yaitu materi pembelajaran dapat disampaikan secara seragam. Yang kedua, media dapat menafsirkan beraneka ragam penafsiran dari seorang guru sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik. Yang ketiga yaitu media dapat menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan tidak terkesan monoton. Yang keempat, media dapat menjadikan proses pembelajaran berkomunikasi secara dua arah, yakni dari guru kepada peserta didik. Yang kelima yaitu jumlah belajar menjadi lebih efektif dengan adanya media. Yang keenam, media dapat membantu seseorang dalam mengefisienkan waktu pembelajaran, dalam hal ini yaitu seorang guru. Yang ketujuh yaitu kualitas belajar peserta didik dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan melalui media pembelajaran. Yang kedelapan, media dapat membantu peserta didik dalam menyerap dan memahami materi secara utuh dan mendalam. Yang kesembilan, media dapat membantu proses pembelajaran yang dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Yang kesepuluh yaitu media dapat dirancang sedemikian rupa untuk digunakan oleh peserta didik dalam memperoleh pengetahuan tanpa bergantung kepada seorang guru. Adapun manfaat dari sumber belajar terdiri atas 5. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat yaitu lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima yaitu memungkinkan belajar secara seketika. Baiklah, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan mengenai materi media dan sumber belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.